Wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagai biasa cik kedanyo dalam kesempatan pengajiannya tetap untuk iaitu kota amal akan keliling kedanyo untuk tabri bina kemampuan kedanyo dan jadikan tubuh gunai untuk kedanyo bagi-bagi beri buah manok dan pen 50 lebih kepada yang berhak menerima. Jadi ini bak kesempatan orangnya pas bak urang ke lusa dalam bulan Oktober 2025 dan yang macam beri kesihatan kekuatan untuk ikut pengajian rutin. Tentang menyuruh Jumaat baru sang nalu ni hanya deh mula terkejut dua hari hanya sebab yang berpegang di urung membuat bubur iaitu Bang Dalip. Bubur yang buat Bang Dalip. Yang kedua mameh dia mangat bubur. Jadi insya-Allah Bang Dalipnya nanti berlagi dalam sebuah sinetron Pak Haji, tukang bubur naik haji. Jadi Imam Dalip bagi awak bubur ni berdemi haji ko yang Kamdoa deman umur mendang kasadum apa kente pokok nak wate membelah duduk untuk haji. Yang penting kerana niat dia kan. Ya mak dia apa kente urusnya karap dia umur haji. Tetapi karena berhalangan hanya deh. Tapi menyontoh haji niat ayu kan. Yang penting menurut aku ia boleh ikuti rukun kelimanya haji bukan yang mampu. Baik mampu ilmu, mampu pen, mampu segala-gala haji. Jadi menantri haji ke dia pada awak kena dia. Yang mampu pula hanya jauh. Dia ada kalian Maula Muhammad Umar tengah bersiap-siap untuk gelangkah pada tempat yang mulianya. Kadang-kadang kita sambut gonyan dari Enohat sampai selesai. Jadi kepada Maula Muhammad Umar, ulun persilakan dengan segala hormat. Lun Maula pujuk orang. Lun tuan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal langkah senantiasa diingat isteri Nabi Nuh mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Isteri Nabi Lut mati dalam keadaan kafir. Anak Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kafir. Dan banyak sejarah sahabat Nabi yang meninggal dalam keadaan kafir. Kalau mereka sebegitu hebatnya bisa meninggal kafir, kita siapa? Maka oleh sebab itu ingat, sudah hidup Muslim belum tentu meninggal Muslim. Maka atas dosa yang kita kerjakan, atas sikap yang tidak benar, mari kita bertaubat. Salah satu jalannya perbanyak baca istighfar, insya-Allah akan Allah giring kepada jalan taubat sebenarnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita sadar di ketika paceklik hidup kita terpuruk, kita akan panggil-panggil Allah. Maka kenapa ketika kita memanggil Allah, Allah tidak memberi perhatian kepada kita? Ayat Allah, nasullah fanasyahu. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Maka senantiasalah uzkuruni azkurkum. Ingat saya ingat kamu. Perbanyak mengingat Allah, insya-Allah hidup dibina Allah dalam kasih sayangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salah satu sebab kita mendapati kemenangan dunia yaitu mengamalkan ayat 56 Al-Ahzab, senantiasa berselawat. Makanya ni yang enggak susah, 100 kali selawat mesti ada sehari minimal.
Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang selawati saya sekali saja, Allah selawati dia 10 kali. Saya selawati dia 10 kali. Maka orang gemar selawat tak akan pernah kalah hidupnya. Cita-citanya Allah sampaikan. Berarti kalau enggak mau cita-citanya disampaikan, ya malaslah berselawat. Apalagi yang bermasalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam hadis disebutkan orang pelit itu orang yang malas berselawat. Orang yang dengar nama Nabi tidak berselawat, diharamkan syufa'ah Nabi, nepotisme Nabi di hari akhirat. Makanya gemar selawat, apalagi udah dengar nama Nabi. Bagi yang butuh kitab, ada kitab itu di sesi bubur, beli di situ. 5.000 entah harganya, kalau nggak salah saya 5.000. Pulsa 96.000 saya isi tiap hari. Udah. Kemudian daripada itu, yang nggak beli kitab boleh lihat digital di grup, ada Masailal digital. Nah, udah. Terima kasih kita ucapkan kepada Paman Pensil yang sudah memandu acara kita. Kita berharap beliau diberi kegemukan karena terlalu kurus. InsyaAllah beliau gemuk, amin. Apalagi itu pergi makan siang, udah. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai di mana pelajaran kitab kita? Halaman 7. Halaman 7 di kitab versi ini. Nanti versi lain cari sendiri. Di soal apa? Apa? Udah. Ini kita habis baca, udah. Habis itu dah lupa. Ulang kaji. Kenapa buku bank sering dibuka? Untuk tahu berapa jumlah rekening. Ini lebih dari buku bank nih. Nilai IBA. Apalagi ibu-ibu, dompet ada duit. Duitnya nggak banyak, tapi hetong 6 kali sehari. Begitulah kadang. Allah sering begitu. Kok tahu Tengku? Sering saya lihat ibu-ibu buka-buka dompet kira-kira peng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ada mulut ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Jika kita ditanyai orang, berapa perkara yang membinasakan syahadah itu? Jawab bahwa yang membinasakan syahadah itu dengan 4 perkara. Pertama, menduakan Allah. Yang kedua, syok hatinya. Ketiga, menyangkali dirinya daripada dijadikan Allah. Keempat, tiada diisbatkannya. Kita ini dah syahadah. Syahadah kita bukan masuk Islam. Alhamdulillah, sebab lahir daripada Muslim-Muslim. Batal syahadah kita, murtad hukumnya kalau yang pertama kita duakan Allah. Menduakan Allah seperti pekerjaan Abu Lahab, Abu Jahal. 27 kali perang Nabi, yang dilawan itu bukan orang kecil. Kalau yang sembah api, sembah patung tok, itu orang kecil. Masa Nabi, Abu Lahab itu penyembah Allah. Tapi dia lampiaskan, dia jadikan momentum sembah patung sebagai sembah Allah. Itu sudah murtad. Kayak kita misalnya, ibu-ibu dululah, ribut sama suami, kayak pertanyaan di radio tadi. Lalu datang ke dukun supaya suaminya bisa diatur. Udah. Itu adalah pekerjaan murtad, karena nggak ada kekuatan yang bisa ditampilkan dari kekuatan manusia yang abstrak. Yang lagi baik jadi berantem, yang lagi berantem jadi baik, tidak. Nggak bisa. Harus melalui proses. Ketika ada yang demikian-demikian, itu namanya sihir. Kalau namanya karamah ulama, tidak senantiasa. Seperti Nabi Muhammad SAW, waktu luka-luka, waktu lapar-lapar, waktu dikenyangin. Jadi jangan ada lagi, ini ngaji Kopi Nanggro tiap Jumat malam Selasa, tapi masih suka dukun. Ini bodoh. Kita juga cowok, diajarin sama
abang-abang kita petik daun sirih 2 lembar, lalu cari yang sama urat, lalu pertemukan. Baca doa di situ, hum din din misal. Ini sakit ini. Kita harus legowo. Ponten kita ganteng 3. Jatuh cinta sama ponten 7. Enggak diterima normal. Cari kita yang 2,5, insya-Allah diterima. Ngerti? Nah, jadi belegowo. Kalau enggak ngeri. Sibuk kita. Jatuh cinta sama artis, enggak nikah-nikah, rupanya jatuh cinta sama artis enggak mau kawin sama kita. Enggak cocok, enggak level. Allah lah. Dia mandi pakai bikini, kita enggak mau mandi pakai celana dalam, enggak bisa. Allah jadi jangan sampai jalan pintas dianggap pantas, yaitu menjalani teori-teori sihir. Tinggalkan itu. Menduakan Allah, konteksnya panjang. Singkatnya demikian. Yang kedua, syok hatinya. Ini tok-tok gara-gara nggak belajar. Di hati kita, benar Allah itu ada. Benar Allah yang buat saya. Kadang bukan Allah. Ah, itu ada. Gara-gara nggak belajar tauhid. Nanti dalam waktu dekat saya buka kembali training tauhid. Ikut. Supaya yakin Allah pencipta. Tapi Tengku, hati saya selalu begitu Tengku. Ah, itu gara-gara nggak kenal tauhid. Tadi sholat duhur, Allahu Akbar. Orang tanya apa itu Allah, nggak bisa jawab. Makanya ragu. Jadi untuk yakin, jalannya ilmu. Ilmu yang wajib ada 4. A. Tauhid. B. Fikih. C. Tasawuf. D. Quran. Itu wajib bisa setiap manusia. Kalau kita nggak punya ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan baca Quran, duduk dosa, nggak perlu buat dosa. Karena kebodohan itu adalah dosa. Terutama kita ini anak kuliah. Khususnya yang punya lonceng nih, yang depan saya. Udah, jangan lonceng aja, harus tangting-tangting kita. Cara tangtingnya ada suara. Ajak teman-teman, dia udah kuliah ke Banda Aceh, tauhid nggak ngerti, fikih nggak ngerti. Dosa kita berteman dengan dia, kita nggak arahin dia kepada kebaikan. Dia kejar ilmu dunia di sini. Udah kejar ilmu dunia pun 5 tahun kuliah, dia jadi S1 nggak pinter. Kenapa nggak pinter? Tunggu orang ke sekolah di Aceh. Karena di Aceh mudah sekolah. Siapa yang sering bawa buah ke Pak dosen dan baju, itu kumlut. Coba lawan Pak dosen, DU kita, ngerti ya? Ini negeri kita, negeri indah. Nilai anak sekolah paling dikit peraturan sekarang berapa suruh taruh? 7. Itu peraturan. Itu karena kerendahan hati Bapak Jokowi kemarin. Jadi ijazahnya walau abal-abal nggak apa-apa. Yang pokok dia tamat sekolah. Karena kita lucu di Indonesia nih. Sekolah jurusan teknik, mesin lagi. Kerja akuntansi. Sekolah bagian kecantikan. Kerja kupas kelapa. Begitulah keadaannya. Memang hebat negeri kita, toleransinya tinggi, bagus itu. Dah. Yang ketiga, menyangkali dirinya daripada dijadikan Allah. Siapa yang bilang aku dibuat Allah? Yang buat aku mama sama ayah aku. Murtad dia. Sudah keluar daripada Muslim. Itu binasa syahadahnya. Yang keempat, tiada diisbatkan, tidak ada di hatinya Allah pencipta segala. Saya sudah cerita kemarin, beda muwahhid sama mulahid. Muwahhid Muslim mengesahkan Allah, mulahid sesat. Ada 2 kitab. Saya ulang lagi. Saya mau baca yang mana? Yang ini kah? Pilihan di saya. Yang baca saya, rasa di saya. Tapi hakikat memilih dari Allah, bergerak dari Allah, membaca dari Allah. Karena rasa memilih dari saya harus sesuaikan pilihan sesuai aturan. Salah memilih itu namanya dosa. Dan saya akui ada dosa. Benar memilih namanya pahala. Ketika dosa saya nggak salahkan Allah, ketika pahala saya puji Allah. Karena sudah dituntut jangan sifatkan yang buruk kepada Allah. Itu muwahhid. Mulahid, hak pilih itu hak saya, nggak ada Allah di situ. Berarti timbullah kekuatan baru di manusia untuk memilih tanpa Tuhan. Berarti terjadilah pemberontakan kekuatan dalam suatu kekuatan besar.
Itu tidak digolongkan murtad kalau dia masih ngaku bahwa kekuatan dari Allah sumbernya, tapi pilih dan seterusnya itu hak saya. Orang demikian dikatakan munafik. Kalau kita semua kerja Allah, namun kita mengakui dosa dan pahala. Lalu sebahagian tidak mengakui dosa dan pahala. Kalau memang kita berzina, kan Allah yang zinakan. Sebenarnya iya. Anjing babi Allah yang buat, zina Allah yang buat, mabuk Allah yang buat. Tapi tak boleh demikian, karena kita punya rasa. Buktinya kalau nggak makan, nggak kenyang, nggak minum, nggak sembuh dahaga. Udah ada makanan di depan, coba nggak dimakan, nggak temakan, nggak makan. Jadi kita ngaku bahwa nggak ada semua yang ada kekuatan Tuhan, tapi kita ngaku gerak yang sampai ke kita itu adalah kekurangan dan kelebihan yang diberi Allah. Kekurangan dari diri, walau hakikinya dari Allah, kelebihan dari Allah, itu baru muwahhid. Jadi jangan jadi salib buta kita. Ngerti ya? Itu mengisbatkan semua kerja dari Allah. Sekarang ada pohon jambu di atas kepala kita, ada pohon hasan, ada pohon bidara atau pohon apel India. Itu daun bergerak. Di i'tikad muwahhid, bergerak daun sebab dihembus angin. Tapi secara hakiki, daun bergerak, Allah gerak. Angin berhembus, Allah hembus. Bukan angin yang menyebabkan itu bergerak, tapi secara rasa tetap angin yang menggerakkan daun. Jadi kita bisa pisahkan hakikat daripada kerja Tuhan, dan kita bisa melihat keadaan rasa. Karena Allah mampu menggerakkan daun tanpa angin, dan Allah mampu menghembuskan angin tapi tidak bergerak daun. Seperti api membara tapi Nabi Ibrahim tak terbakar, tapi secara rasa tetap semua ada sebab akibat. Makanya jangan hidup gaya jaka tingkir kita. Baru belajar silat, tenaga dalam, pingin bisa terbang, nggak ada. Jangan pengen ada tenaga dalam, ini meja ini pecah gara-gara tenaga dalam, nggak ada. Tenaga dalam itu kentut. Ngerti ya? Keluar anginnya. Jadi jangan dibodoh-bodohi. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bu ya? Kenapa nak dengar mendanjak kerana tu? Apalagi ada cucu di rumah, cari duit barang 300,000, ajak cucu, kau sore ngaji sama nenek, kasih duit dia 10,000 tiap sore dia pergi ngaji. Letak habis peng naik kerja. Naik kerja mana? Ketahu cik tajuk menyokong kucucau. Nyo lampuh na, rumah sewa na, peng na, kerja lah. Itu para cucu mendoakan nenek cepat mati tu. Kenapa? Supaya bisa cepat ambil wang nek. Nya bau sabah hipat le cucu pep-pep nek lebih mbak bau. Semoga nenek-nenek demikian sadar dan bertaubat. Ngerti ya? Kita cucu, kita punya cucu nenek, kakek. Kalau kita pemurah terhadap cucu, cucu kita ingat kita selalu. Biasa kita kasih 10,000, beli es krim, apalagi kita bela dia, nggak dikasih mamaknya, kita yang kasih. Itu pas nampak kita, nenek, dicium kita. Ini kita minta cium cucu, nggak dikasih cium sama cucu. Kenapa? Dibilang oh cucu, nenek camp. Nenek camp. Karena pelit, bom. Anak kecil tu yang dia butuh duit, jajan. Disayangi. Di ibu-ibu kalau mau ngajar masailah, cari cucu dulu pertama. Cari cucu. Nanti kalau memang udah ada yang berhasil ngajar masailah selesai sama Jabaran, lapor saya. Kita buat sambil ngajar masailal di Kupinang, Nanggro, Piala Bang Manzar. Nanti udah. Kampungnya. Jadi hati-hati sama syahadah. Lebih nali katanya orang Aceh Muslim, alun tengku lam tuut sakit, lam bahu sakit kai ibu. Ku ibu dah. Anak pucak baca-baca ibu. Baca-baca nya kai tamah alam tengku. Nya tengku kan lukai perut sabah atut-atut tengku siatu-atut perut. DM drone pun siatu-atut nang nampu mejap. Kabrak-brak pungong aja. Ada, buang itu. Tapi tengku lon pegah lagi nyan tengku. Itu tanda tengku sakit. Nanti ambil bodrek sama saya satu limping, kasih tengku tu suruh minum, ngerti ya? Hancur agama di kampung bukan sebab orang kampung. Orang kampung ni pemburu surga. Kami tengku-tengku yang salah. Kami sudah dari nenek turunan. Harus ada buah lengkap. Ada cermin, ada bedak, ada minyak wangi, persijuk, akikah.
Ada dalam Islam tu. Nggak ada bid'ah itu. Bisa-bisa bukan halal, haram. Kalau dia i'tikad itu mesti. Kalau dia i'tikad itu mesti ada, haram itu. Bid'ah mungkarat. Makanya saya hilangkan pesijuk-pesijuk begitu. Udah. Tapi tengku kami di kampung begitu tengku. Ada cara supaya tolak itu. Bungkus semua buahnya, bulekatnya, kasih tengku. Baik dapat pesijuk kami ngelun, nyocok ke dalam mendung. InsyaAllah dia damai itu. Itu tengku bandit tadi. Allah macam-macam tu. Jangan timbulkan syariat yang tidak diajarin. Bisa tengku itu tidak salah, bisa, tapi caranya agak sulit. Dia harus ngerti akidah lu. Ini pas kita dibilang orang, ini biasanya anak pertama gitu. Anak pertama walau pintar biasa ngun ujung. Tahu ngun? Ngun blow on. Blow on dikit. Walau pintar. Itu biasa anak pertama. Ada. Kita pas lihat anak yang agak lugu, kita bilang, sang hanaga gebalik ate manok ate ubit. Itu kita balik ate manok bak dadanya sang-sang kawajib. Habis tu ambil kaki ayam pusar dua di kaki anak-anak, lagi manok galak ikan merah, anaknya bergalak ikan merah, maka mama kira saja. Kan begitu keadaannya. Kalau itu sekedar budaya, silahkan. Lalu kita berdoa dengan itu, sebagaimana ayam subuh sudah bangun, sudah mencari rezeki, semoga anak saya juga begitu. Jangan seperti ayahnya, malam begadang bangun jam 10, begitu doanya. Tambah dikit, jangan seperti ayahnya. Ngerti ya? Kalaupun kita pakai hati ayam, balik-balik hati di dada anak kecil waktu turun tanah, jangan pakai hati ayam potong terlalu lembut. Pakailah hati ayam tua, kan ya? Supaya doanya lebih makbul. Hati ayam tua itu keras. Dia berkelahi rata di kampung, memperebutkan sang istri. Hebat dikit ni ayam potong anak kita. Terbang pesawat, mati. Mungkin itu gara-gara hati ayam potong. Allahuakbar. Itu yang terjadi. Kailah. Tengkunya ngejek tak? Cik ngejek kah? Soal. Jika kita ditanyai orang, syahadah itu berapa perkara? Jawab bahwa syahadah itu 2 perkara. Pertama, syahadah tauhid. Kedua, syahadah rasul. Syahadah naik saksi itu ada beberapa macam. Ada 2. Ada naik saksi Allah Tuhan, ada naik saksi Muhammad. Paling kurang harus bisa begitu. Ini nanti saya sarankan ke Pak Prabowo. Ujian P3K tahun depan itu ditanya. Soal jawab Masailah Muhtadin. Insya-Allah ramai enggak lewat. Kecuali rakyat Kupinang Grotok yang lewat, ngerti ya? Pas dia baca pertanyaan soal, jika kita ditanya orang sebutkan 2 syahadah. Dah enggak ngerti dia. Kita harus bisa syahadah tauhid dan syahadah rasul. Dah P3K kita? Udah. Soal. Jika kita ditanyai orang, yang mana dinamai syahadah tauhid dan yang mana bernama syahadah rasul itu? Jawab bahwa yang bernama syahadah tauhid itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah dan yang bernama syahadah rasul itu yaitu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadah tauhid naik saksi Allah Tuhan, syahadah rasul naik saksi Muhammad Tengku saya nak kenal tengku syahadah tauhid, syahadah rasul. Umur saya hari ini tengku 45, 50, 55 baru tahu tengku. Sayang ibu baru hidup hari ini. Ada ya? Ini ilmu wajib dan bacanya dijaga. Saya sangat banyak orang yang saya dengar omongannya, bunuh tengku bengah kamu giu meratib la ilaha illallah sertuh ke? Saya bilang berapa kali? Sertuh. Enggak, 1 kali pun enggak. Kenapa gitu tuh? Dia baca la ilaha illallah. Itu dosa dan salah. Bacanya la ilaha, tidak pakai lah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngerti lu? Baca itu harus benar. Kalau enggak maknanya
Salah. Yang sama kata aja bisa salah ngerti, apalagi beda kata. Kopi saboh. Berapa tulisannya? P-nya berapa? 2. Udah salah tuh tulisannya kopi. Bukan kopi. Ngerti ya? Ilaha, bukan ilaha. Ada orang ribut, ni beneran cerita. Jadi mereka janjian pagi untuk berangkat. Dibuat di situ. Ke AC. Kalau bahasa Aceh ke kemah. Artinya udah beres, udah selesai. Ke AC. Udah dibaca sama yang baca kahate. Ributlah dua. Udah ditelepon langsung dimaki-maki bit kah? Anak kata kuntung ABCDFG. Pada pertanyaan kahate udah beres. Dia baca ke AC. Itu yang benar bisa salah arti, apalagi yang salah. Maka asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang saya arti secara kata. Asyhadu, saya naik saksi. An, bahwa sungguh la, tidak ada ilaha, Tuhan, illa, kecuali Allah. Tiada Tuhan terkecuali Allah. Diberi makna supaya lebih lengkap, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan saya naik saksi, anna, bahwa sungguh Muhammadan, Nabi Muhammad, Rasulullah, utusan Allah. Jangan dipikir turun Nabi Muhammad dari langit. Arti utusan, beliau manusia yang dilahirkan, tapi diberi inspirasi untuk itu namanya Nampak boleh? Allah turunkan Quran, wa anzalnal Qur'ana Arabiyya. Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab. Kita pikir lembaran Quran dulu gini-gini turun, selembar-lembar. Itu kita sakit, ngerti? Tidak demikian. Udah. Soal. Jika kita ditanyai orang, iman itu berapa perkara? Dalam kurung berapa macam? Nah itu, jangan nanti perkara nggak ngerti. Berapa macam? Ada berapa macam iman? Harus ngerti. Jawab. Bahwa iman itu 2 perkara. Pertama, iman mujmal. Kedua, iman mufassal. Iman ada 2 macam. Iman di kita. Ada iman secara mujmal, ada iman secara mufassal. Arti iman secara mujmal, secara zahir, tidak terperinci, gamblang. Kalau mufassal, secara detil dan terperinci. Gimana mangga tu tadi? Manis, bagus. Itu namanya mujmal, singkat jawabannya. Kalau mufassal, mangga tu tadi baunya harum dan rasanya ada manis, ada sedikit asam, kemudian ada lemaknya sedikit. Waktu kita makan, di mulut belepot karena manisnya tu terlalu. Pokoknya maknyus. Itu baru penjelasan terperinci. Nampak boleh? Si inang je, itu mujmal. Inang. Asal ada serabi, inang semua. Ngerti ya? Udah. Ini enggak. Si bunga tu, kulitnya putih bersih, rambutnya ikal, hidungnya pesek. Kita jelaskan semua. Itu namanya terperinci. Engku babak iman ke pegah bahinang. Mio kan pegah bahinang nanti ingat drone pun. Makanya kita pegah bahinang. Udah. Jadi yang dikatakan mufassal terperinci, mujmal secara gamblang. Kampung deh. Bentuk mujmal, what the meaning mujmal? ChatGPT lah. Terlalu bego kita, ngerti? Gemini lah. Mujmal berkamu pun mujmal itu secara gamblang mudah. Mufassal secara terperinci. Kampung. Ini menyebab pegah-habak. Kita udah ke barat-baratan, kebablasan. Ada. English mendung bahasa. So sweet banget. Buat dia so sweet lah. Kun kacua. Apa? Manis sekali, hebat sekali. Apa pegah-habak? Pada umur kanan Plemang. Mana kak belum nyampe OTW? Padahal dia OTW, buat dia OTW. Anak dia pun. Jangan tinggi udah.
Jadi jangan kita tok bahasa Inggris ngerti, bahasa Arab juga ngerti. Pas kita ngomong kita bilang, ini saya jelaskan secara mujmal saja ya. Udah ada istilah Arabik dikit. Itu udah saya jelaskan secara mufassal. Terus belum jelaskan, nampak? Nah begitu, nampak? Ambillah istilah-istilah Arabik dikit. Kampung nenek kita tuh, nampak? Soal. Jika kita ditanyai orang, berapa perkara rukun iman yang mujmal dan berapa perkara rukun iman yang mufassal itu? Iman secara jumlah ada rukunnya. Apa arti rukun? Udah 1000 kali saya jelaskan di sini. Rukun salat 13 macam, rukun Islam 5 macam, rukun iman 6 macam. Apa arti rukun? Sangap. Tidak boleh sangap. Apa arti rukun? Sama-sama. Arti rukun. Sesuatu yang tergantung sah padanya dan ia bahagian dari hal itu. Seperti kepala, jantung, paru, lever, ginjal, pankreas, usus, DSB dan sebagainya. Udah, kamu boleh. Hana boleh je udapnya. Nggak bisa. Nggak ada jantung bisa hidup. Enggak, itu rukun. Berarti kalau orang secara jumlah imannya tak cukup rukun, nggak sah imannya. Apa nama dia? Munafiqin. Agamanya apa? Allah jelaskan di ayat 143 surah An-Nisa. Muzabzabina baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka itu terombang-ambing antara kafir dan Islam. Bukan kafir, bukan Islam. Mutan kita. Satria baja hitam. Atau Spiderman kita. Bukan orang, bukan laba-laba. Tapi orang laba-laba. Nampak boleh? Halo, nampak? Nyo arti rukun sembahyang lahir berapa macam tu? Apa arti rukun? Rukun. Baik lagi nya wujud. Arti syarat. Sesuatu. Nanti di akhirat yang enggak jawab enggak dapat pahala baca tadi. Udah. Sesuatu yang tergantung sah padanya, namun ia bukan bahagian dari hal itu. Contoh, ruang, makan, minum, udara. Bisa hidup tanpa udara? Bisa hidup tanpa makan? Nah, tengku gurih kamu, tengku anak paju bule. Nampak tak lut? InsyaAllah 3 hari nangis dia, 4 hari meninggal. Semua kita butuh Nabi juga makan. Padahal sebab ada dunia, sebab beli. Tapi makan, tidur, beristri. Kok kita dah khayalan tingkat tinggi? Ya tengku batin kilo tengku. Dipegang oleh abu tengku, abu sakit ni dah. Yang menyunan rasuknya tengku. Pengen minta rezeki. Nah. Maka tabek kan? Nah, ini benar Allah mah. Lah, itu yang terjadi. Jadi jangan percaya kayak gitu, bodoh tuh, ngerti? Selama hidup tetap harus makan, minum, hirup udara dan harus ada tempat. Itu mepu bengai di tengkunya jangan. Tengku jahat, tengku baik enggak ada kayak gitu. Pak Jumat bin Abu, Masya Allah, tabarakallah. Bunakan hana lunjak Jumat tu. Sebetulnya hilun tengku bunuh tengah di Sidratul Muntaha. Ada di Aceh yang gila kayak gitu. Itu taruh tangan pegang kepalanya. Pakai nama ulai lu nasu umulai. Mana berah? Ada kayak gitu. Ni wilayah ni ada kejadian ni. Wilayah ni. Nggak saya sebut kampung ni. Nyana sejak sama Jumat. Pas sama Jumat di Arab. Abu Betul Lintung itu, ngerti ya? Ada orang salat di Arab. Walau bisa Allah beri karamah orang memotong jarak dari sini ke Arab dalam satu waktu. Bisa. Tapi Jumat di Arab nanti jam 4. Telat. Ngerti ya? Kemudian tidak senantiasa. Nabi Muhammad hijrah ke Taif saja jalan kaki. Hijrah ke Madinah naik onta dan jalan kaki. Kok kita bisa kiang santang? Ting. Baik bangai tengok kasih ibu bangai di Belanda, baik bangai di Impok. Yang betul kalau yang mantra tok 1 seumur hidup saya, udah saya tes. Tahu mantra apa?
Tahu ibu-ibu? Mantra menghilangkan sakit beol. Dibilang kawan, waktu sesak beol lagi mancing, karena nggak tahu tempat beol di mana, disuruh bilang ini pantat, ini kepala. Saya datang suatu kecil, ulai punggung, berhasil. Itu sebenarnya bukan berhasil, itu sugesti. Kita memperkuat diri dengan itu dan meyakinkan diri dengan itu kejadian. Ibu-ibu yang gendut di sini, udah bisa lari kencang? Bisa nggak? Bisa. Saya cari babi gila satu, saya lepas di sini. Itu semua ibu-ibu yang gendut bisa maraton semua. Dari mana tenaga maratonnya? Dari babi. Ya. Itu yang terjadi. Allah Maha. Nah, jadi kok tersugesti kita kuat. Kuat. Sampai ibu-ibu kadang-kadang bodohnya ibu-ibu yang le. Lon tengku hana pajo boleh gale surah siga. Kepe? Dia tengku. Tak pula dah jujur pun dia. Allah. Buan apa jo pisang goreng ada Bang Rohit 16 kerak tu jo. Allah. Lah, itu ceritanya. Dah. Itu namanya bodoh bin blaon. Tua ayahnya sikit dah. Kampungnya arti rukun. Soal. Jika kita ditanya orang, benar. Jawab sekarang, bukan soal. Jawab. Bahwa rukun iman yang mujmal itu dua perkara. Pertama, amantu billah. Saya beriman kepada Allah sebagai Tuhan. Wa bima qala Allah. Dengan apa saja yang dikatakan Allah. Artinya percaya aku akan Allah dan barang firman-Nya. Kedua, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Artinya percaya aku akan Rasulullah dan barang yang sabdanya. Jadi secara gamblang kita beriman itu percaya Allah dan firman Allah, percaya Nabi dan hadis Sedangkan nanti beriman kepada kitab, kepada malaikat, itu kan dapat dari Allah dan itu iman secara jumlah sudah dianggap beriman kita. Makanya cukup kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Misalnya Donald Trump baca, dah muslim dia. Walau dia nggak ngerti rukun iman yang nampak boleh bu? Ibu tetangga Lim Nyuk Nyeng, rayu-rayu dia dah masuk Islam dia. Nggak usah suruh hafal rukun iman 6 macam. Cukup dia bilang, baca olehmu ya Lim Nyuk Nyeng, dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Rupanya dia nggak bisa baca karena dia biasa ngomong bahasa Nyeng. Dah. Nggak bisa. Asyhadu an nggak bisa. Nggak usah lagi baca itu. Baca bahasa Indonesia. Aku naik saksi bahwa sungguh tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dah sah iman dia. Ngerti? Nggak mesti Arabik kali. Ngebahasa Aceh tanpa je umbuk. Karena hari ini saya lihat orang Cina Pendayung yang jualan bahasa Aceh kalah anak Aceh. Anak Aceh tengok hai lagi mai genin. Kapar lente. Padundro buno jame leureng tengku. 3 orangnya mai Aceh ya Aceh kon leureng leureng. Karena translate bahasa Indonesia 3 orang leureng. Leureng. Karena pekon kita itu kebablasan. Anak Aceh harus bisa bahasa Aceh. Lihat itu si tompul di film-film, di berita-berita, semua mereka ngomong bahasa Indonesia nampak Bataknya. Kenapa kita Aceh nggak nampak Acehnya? Jadi itu kalau menurut saya
Panglima kita, gubernur kita itu Aceh banget. Pak Muzakir mana? Aceh, Pak. Dari aromanya terbayang kelezatannya. Kalau beliau ngomong, nampak orang Aceh. Jangan diejek. Ngerti ya? Lagaknya urang Aceh si bumbu Aceh kaya. Be apa Aceh bahasa Aceh hanya timbang keren. Oh, mak. Udah. Bahasa Aceh. Kain handuk apa? Banana handuk tu bahasa Indonesia. Ijapau. Ini contoh generasi tak bisa bahasa Aceh kan ya. Allah lah. Bahasa Aceh asli kalau kain handuk tu ijapau karena dia mirip Paul Lemo. Masa purba. Cuma ketika sudah Soekarnoisme, dah masuk Soekarno, bahasa Indonesia handuk. Itu handuk bahasa Indon. Ini kita tanya kasut. Apa kasut? Selop. Nama lain selop bahasa Aceh. Apa? Kau. Kita kau kaos kaki. Maka dia rusak bahasa Aceh wadon kah? Udah. Dan rukun iman. Yang mufasal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah. Artinya percaya aku akan Allah. Kedua, malaikah. Artinya percaya aku akan malaikatnya. Diikut dapat pahala. Ngerti ya? Kayak misalnya di gedung PBB, yang ceramah misalnya Pak Prabowo kita, pasti bentar lagi MC PBB akan ngomong dengan bahasa Inggrisnya yang artinya pembacaan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin diharapkan berdiri. Kira-kira Pak Prabowo waktu baca Indonesia Raya baca enggak? Bacalah. Indonesia tanah airku. Atau main bola. Baca enggak bahasa Indonesia? Lagu Indonesia. Baca kan? Ini rakyat Kupinagro, diajak baca Masailah. Saya lihat siapa yang enggak baca dah. Yang ketiga, wa kutubi. Artinya percaya aku akan segala kitabnya. Keempat, wa rusuli. Artinya percaya aku akan segala rasulnya yang 313 orang yang diangkat daripada para nabi yang 124.000. Enggak ketulis di situ. Udah, saya baca. Jangan nanti orang tanya berapa orang nabi? 25 tengku. Kok belon kali? 124.000 orang diangkat jadi rasul 313 yang wajib dikenal 25 yang 25 aja kita nggak ke. Udah emang nggak kena. Gambung. Rasul leher tuh lebelah ro. Jadi nabi ini ketika ada satu rasul, nabi ini para pendukung mereka. Kayak ulama sama tengku berjuang untuk Islam. Yang paling terakhir Nabi Muhammad SAW. Udah. Yang kelima, wal yaumil akhir. Artinya percaya aku akan segala hari yang kemudian. Udah, nanti saya surah. Yang keenam, wa qadru khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya percaya aku akan untung baik dan jahat itu daripada Allah Ta'ala. Dengar, beriman pertama Allah Tuhan. Ada yang lawan. Siapa bilang Allah Tuhan? Berantem dia dua. Nama Tuhan Wong Fei Hung misalnya. Udah, dia bilang. Berantem dia dua. Tetap kalah yang enggak ngaku Allah Tuhan. Sepanjang umur dunia terbukti yang bela Allah menang. Sudah terbukti Allah tu
Dari mana kita tahu nama Allah itu Allah? Yang kasih tahu, yang bilang, yaitu para rasul. Ketika kita minta, kalau memang dia Allah, coba jadikan batu itu air. Jadi batu itu air dengan memohon pada Allah. Sedangkan yang nggak ngaku Allah Tuhan selalu kalah di sepanjang abad. Maka terbuktilah Allah sebagai itu. Lalu Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar-besar, yang hebat-hebat untuk bekerja di dunia. Bukan mereka pembantu Allah. Allah buat, ada proses. Kalau kita di kampung ada tuha put, ada tuha lapan, ada tuha adat, tuha agama. Ini enggak. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Dia Allah hidupkan, hujan Allah hidupkan. Tapi melalui di jumlah malaikat itu tak terhingga jumlahnya. Lebih banyak daripada pasir di bumi. Yang wajib dikenal 10 Jibril, Mikail. Sama-sama. Israfil, Israel. Rakib, Atib. Mungkar, Nangkir. Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Hafal itu kembali. Lihat di Google, nak kau ketik 3 malaikat 10 mak nak apa? Atau alah mak mata hampah le beji baca kerau. Ketik malaikat 10. Menurut Ensiklopedia, nanti cerita kan, malaikat ada 10 orang, Jibril, Mikail, Israfil, Rakib, Atib, Mungkar, Nangkir, Malik Ridwan, Malik Zabaniyah. Bisa hafal lah sebelum datang malaikat itu menjemput kita, ya. Nampak tak? Yang apa? Kau agak filmnya tengku, film Korea tengku. Anak muda aja Cheng Hong. Nyapa mendung ah? Ya ibu-ibu. Lan tekannya tengku lo nontonnya mbek suntuk tengku. Rumah cucu pihanale ka sendiri lagi tengku hana. Napa ibu pulain dong? Aman dah. Yang ketiga, percaya akan kitab. Ada namanya kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ada namanya suhuf. Suhuf itu tidak komplit. Kalau kitab komplit, diberikan kepada para rasul sebagai firman Allah, sebagai petunjuk 110 suhuf, 4 kitab. Udah selesai. Kemudian percaya kepada apa lagi? Nabi darah. Ada 124.000 orang nabi. Mereka itu berfirman dengan Allah tapi nggak wajib dakwah. Ada 313 rasul dari Nabi Adam sampai kiamat, sampai Nabi Muhammad. Mereka berfirman dengan Allah dan wajib dakwah. Makanya hebat umat Nabi Muhammad, diwajibkan jangan bilang nyembek pesalah kamu, kan tugas kamu dakwah. Pusit tugasnya terima bantuan tau. Nyo kejadian. Tugas kita dakwah semampu. Jangan gara-gara satu kitab terbakar kitab lain. Baca Ihya Ulumuddin. Kata Nabi, kalian kenal siapa orang yang paling dekat denganku di hari akhirat? Jawab para sahabat, adakah itu kami ya Rasul? Bukan. Orang yang mau berdakwah di akhir zaman dan dipenggal kepalanya karena dakwah. Walau nggak wajib kalau dipenggal kepala, tapi dia tetap berdakwah. Kenapa Aceh jadi begini? Karena nggak ada dakwah. Yang dakwah cuma jemaah tabligh. Kita diam. Ini etikat sesat. Dalam Tufatul Gharibin, salah satu etikat sesat mengatakan bahwa tidak wajib dakwah bagi kita. Selalu komennya wahwa adhaful iman, selalu dengan qalbi. Mencoba minta peng dengan jari. Dakwah dengan cocok leh. Mana cocok. Ngerti ya? Wallahu a'lam bisawab. Udah. Kemudian daripada itu, umat Nabi Muhammad ketika ditegur dengan Assalamualaikum. Kalau dikirim salam, alaihi salam. Para Nabi alaihi salam. Kita umat Nabi Muhammad juga alaihi salam. Tengku, Bang Ai kirim salam ke Tengku dengan lafaz Assalamualaikum. Waalaikumsalam atau alaihi salam. Kok kayak Nabi Tengku kita? Kita dihebatkan karena kita punya kewajiban dah. Kalau segini manusia berdakwah, besok Jumat depan nggak muat tempat di sini. Kita jeda sejenak, habis ini kita sambung lagi. Siapkan pertanyaan, challenge-nya diisi.
La ilaha illallah marabadi dawati tamadu sabr. Udah ibu-ibu, bapak-bapak, disimak kembali saudara-saudari. Kita sambung kitabnya sedikit supaya cepat tamat. Udah. Kemudian beriman kepada hari kiamat. Ada kubur, ada mahsyar, ada periksa kubur, ada azab kubur, ada mahsyar, ada titian, ada syurga neraka. Rentetan itu semua kita iman. Yang keenam, semua yang terjadi di dunia ini, di alam semesta ini, semua dari Allah Ta'ala. Namun ada sifat dosa kepada kita, karena secara rasa kita yang berbuat dosa. Udah sama-sama. Iman mujmal. Amantu billah wa bima qala Allah. Amantu birrasul wa bima qala rasul. Iman mufassal. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi. Oh, wa kitabihi dulu. Wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi minallah. Udah, alhamdulillah. Soal. Jika kita ditanyai orang yang mana untung baik dan yang mana untung jahat itu, rukun iman yang keenam kita percaya untung baik, untung jahat datang dari Allah. Yang mana untung baik dan mana untung jahat harus ngerti kita. Jawab bahwa untung baik itu iman dan taat. Dan untung jahat itu kafir dan maksiat. Ketika kita diberi iman oleh Allah, lalu kita berbuat patuh kepada Allah dengan salat, puasa, zakat, haji, itulah untung baik. Alhamdulillah kita dalam untung baik. Walau masih kurang beruntung, belum semua kadang. Belum qada salat kadang. Kemudian untung jahat, kita jadi kafir. Pas lahir kita jadi King Jong Un, kan kafir. Kalau mati sebagai King Jong Un, buat apa hidup? Hebat di dunia, dibakar di akhirat, apa harganya? Kayak pensiunan, habis pensiun siapa yang hormat? Komandan lagi ke kita? Nggak ada. Udah. Kemudian maksiat, kalau kita berbuat jahat, ingat, itu adalah untung jahat. Untung jahat, untung baik, semua hidayah Allah. Tapi secara rasa, semua harus diupayakan. Tak bisa jadi serta-merta sembari. Tak bisa. Kampung deh. Untung baik. Iman dan taat. Untung jahat. Kafir dan maksiat. Ada. Soal. Jika kita ditanyai orang, berapa perkara fardu dan kesempurnaan iman itu? Dah, ini semua orang beriman. Bagus nggak imannya? Belum tahu. Kalau ada ini bagus, kalau tak ada ini tak bagus. Apa yang harus ada? Ada. Jawab bahwa fardu dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Pertama, ikrar dengan lidah. Kita ngomong sama lidah Allah, Tuhan, Muhammad, Nabi. Udah. Kita ngomong malaikat ada, kita ngomong kitab ada, kita ngomong Nabi dan Rasul ada, kita ngomong kiamat ada, kita ngomong. Untung baik, untung jahat itu datang dari Allah. Belum dianggap kita beres. Kalau belum, nomor 2. Kedua, mentasdekkan dengan hati. Contoh kita mancing, lagi mancing, udah capek, kita gulung pancing, udangnya habis, ikannya tak dapat. Kita bilang memang Allah jahat, dah murtad, malaikat nggak adil, dan sebagainya. Tidak demikian. Kita benarkan Allah Tuhan dan tidak ada ejekan kepada Allah. Yang ketiga, berbuat dengan anggota. Nggak boleh tinggal salat, nggak boleh tinggal puasa. Kita salat puasa. Dulu pernah tinggal salat, sekarang tiap salat kita qada.
Atau kita ambil waktu sehari semalam untuk qada solat? Udah. Tadi diputar lagu sama Abang Ai. Diputar lagu sama Abang, ha? Gimana lu? Buat apa hidup seribu? Gimana lagunya? Enggak, pas bait 1000 tahun. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nenek gitu Tengku, mak lampir itu kan nenek. Kakek itu apa lahu tu. Ngerti ya? Apa lahu bukan ke apa lahu artis, maknanya gambar orang itu, bukan orang beneran. Ngerti? Ibu-ibu jangan pernah tinggalkan solat. Kalau sering tinggal solat, baca ni. Di Google boleh, Chat GPT boleh, Gemini boleh. Buat aja. 15 azam meninggalkan solat. Keluar dia. Udah. Kita baca aja supaya kita semangat gara-gara lagu Bang Ai tadi. Okey. Mana dia agak? Ada 3 siksa di dunia, ada siksa di akhirat, ada siksa di ketika tengah mati, ada siksa di kubur, ada siksa di akhirat. Yang pertama yaitu di dunia, dicabut keberkahan umurnya. Apa arti berkat? Berkat duit, berkat umur, berkat pikiran, berkat mobil, berkat semua. Arti berkat, apa yang ada itu mendatangkan kebaikan. Berkat duit kita banyak pahala. Umur kita banyak ibadah. Itu arti orang tinggal solat, walau dulu pernah tinggal solat. Kalau ibu belum taubat, berkat umurnya hilang. Rugi hidup. Hidup 60 tahun, yang ada arti hidup cuma 1 hari kadang. Lain terbuang semua. Yang kedua, dihilangkan tanda kesalihan di wajahnya. Bagi orang yang taat bisa lihat wajah orang yang enggak solat. Tapi kita jangan perturutkan itu. Rasa hati-hati ada, nyoh na itu mayang di kami. Jangan kita marahi orang, "Oi, kah na itu mayang?" Jangan. Udah. Yang ketiga, segala amal baik tidak akan mendapat pahala. Mau zikir sehari 1.000.000 kali, 0 pahala. 0 pahala. Tengku saya tiap subuh, Tengku sedekah subuh, Tengku. Padahal solat tinggal belum dibayar, 0 pahala. Arti 0, 2. Yang pertama dihapus, yang kedua dikasih, tapi ditunda setelah dibakar. Bukan sepele tinggal sembahyang. Doa tidak akan dikabulkan. Tidak dikabulkan doa. Tidak mendapat doa daripada orang saleh. Karena ada orang berdoa nanti bentar lagi kita berdoa, Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat. Enggak masuk kita situ. Karena kita digolongkan munafik. Yang keenam, dibenci banyak orang kita. Dibenci oleh orang saleh. Waktu mati dalam kondisi terhina. Pas dilihat anak dalam kamar, mana papa, mana mama? Tadi pup. Kita ketok, nggak buka pintu. Pas kita tendang, udah terjagung dalam begini. Dalam mati. Begitu dibuat Allah mati hina. Yang ke-8, mati dalam kondisi lapar. Walau kita makan makanan sedunia, tak akan kenyang. Begitu rasanya. Mati kondisinya haus. Walau dia minum air laut, serasa tak akan sembuh. Bagaimana hausnya? Sakit ini. Disambung sakit di akhirat. Kemudian di dalam kubur, siksa dalam yang kuburnya menyempit sehingga tulang rusuknya saling tersusun, terrapatkan. Itu rasa kita. Walau kalau kita gali kubur, tulang rusuknya masih seperti biasa. Ruang kubur dipenuhi api neraka. Di dalam kubur ada ular, Sujaur Akrab yang menyiksa dia. Pemeriksaan dia dan siksa dia dalam kubur parah. Yang ke-15, dibenci Allah. Maka saudara kalau ada tinggal solat, bayar sekarang. Nggak usah muter-muter belang padang. Umur 65 wet-wet ni nang kakenang rok mini, yang kenang ilusot. Perut bedrom, Allahu a'lam. Kayak mas koki dah situ. Allahu a'lam. Kat Tuhan ni kata sembahyang, baik kadu ni wet-wet. Tengku keun-keun ayu kau, apa jangan cerita keun. Nah. Satu lagi kita tutup. Soal.
Aduh, mana ya? Bukan soal, sambung lu. Serta mengikuti segala ijma' segala sahabat yang empat dan imam yang empat, yaitu. Jadi kalau sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fatwa mereka kita ikut. Udah. Kemudian ikut ijma' ulama yang empat. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Muhaddisin saja ikut mazhab. Maka kita jangan kebablasan ikut Wahabi. Kembalilah kepada Quran dan hadis, karena Quran dan hadis tak pernah salah. Buat apa ikut mereka sumber perpecahan? Hai Wahab, hai Fir, hai Far. Imam Bukhari ikut mazhab ke siapa? Berani nafikan debat Wahabi paling cepat cuma butuh waktu 30 detik, yaitu itu. Kita kembali kepada Quran dan hadis. Siapa yang nyatakan Quran benar? Imam Bukhari. Lalu kembali kepada hadis. Ahli hadis Imam Bukhari ikut siapa? Ikut mazhab ke ikut siapa? Selesai. Jadi itu agama bohongan, agama pembodohan, agama karangan Rothschild. Jadi jangan dibodoh-bodohi. Tapi hebat Wahabi itu. Mereka bisa konsisten. Kita berdoa yang konsisten itu adalah para pengikut. Mereka silap. Semoga wahai Wahabi-Wahabi, pengikut Wahabi jahat, bertobatlah. Jangan disesatkan oleh bos-bos bandit. Bos bandit beda. Di Banda Aceh, bos bandit Wahabi bisa gaji 60-120. Nyaman mereka. Jadi kamu tinggalkan akidah Wahabi, nggak sanggup nyangkol. Hek cemangkui, nge-grab hek, cemangkui hek, mekat hek. Paling enak bodoh-bodohi orang aja dah dapat gaji, ngerti? Wallahu a'lam. Soal. Jika kita ditanya orang, berapa perkara syarat imam itu? Jawab bahwa. Ibu-ibu kagak dah tu. Minum air, Bu. Ji, nak nasu lah. Nai. Gam. Yang berarti kurang i yang nak jawab dia tadi. Gam. Jawab bahwa. Syarat iman itu yaitu 10 perkara. Nih kita ni semua. Udah beres iman kita apa enggak? Coba sekarang kita periksa dengan stetoskop. Tahu stetoskop? Yang ditaruh di dada kita, dipasang di kuping doktor, teng 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 teng. Nah. Ada, coba kita periksa. Kita udah beres iman apa enggak? Nah. Yang pertama, kasih akan Allah. Ada cinta enggak ke Allah? Bercinta. Ya Allah, engkaulah segala-galanya bagiku, walau aku jahat. Demimu nyawa, harta, tenaga, uang kan ku berikan, walau aku tidak sembahyang. Begitulah. Udah lo, itu baru kita beriman. Cinta kepada Allah. Yang kedua, kasih akan segala malaikat Allah. Aku benci pada Israel karena Israel tugasnya cabut nyawa. Jangan. Israel cuma melaksanakan tuh. Semua malaikat kita cinta. Jika ku ketemu dirimu ya Jibril, ku cium kamu. Bergalak ke malaikat. Mandu malaikat bertagak. Galak. Nanti kau baca-baca hadis, masuk gunung, masuk hutan, disuruh baca Assalamualaikum. Masuk rumah lagi kosong, baca Assalamualaikum. Karena di rumah itu ada malaikat. Kita beri salam kepada mereka karena mereka sudah menjaga ki. Pernah lihat semut hitam? Pernah lihat semut hitam bawa lari telur? Andai tidak dijaga malaikat, waktu tidur kita dah penuh telur semut dalam kuping kita. Tapi dijaga malaikat. Pas jatuh bawah leping, kelepah kecil, ting di depan. Bukan ada tajamun. Nah, tajamun menunjukkan. Dijaga malaikat. Semua kita dijaga tidur. Seharusnya guling-guling dah ke bawah kita, tapi enggak jatuh. Dijaga malaikat. Malaikat yang jaga kita. Kalau enggak, ketika harimau lapar di hutan, turun dia ke bumi. Dia cari kita sebagai makanan karena kita lemah-lemah.
Tapi enggak dia makan kita, dia kejar kambing yang berlari kencang. Siapa yang jaga? Malaikat. Maka kita harus cinta pada malaikat. Semua malaikat kita cintai. Sampai di tiap pohon ada malaikat yang jagain pohon. Yang ketiga, kasih akan segala kitabullah. Kita wajib cinta kepada suhuf 110. Walau kita enggak lihat. Kita harus cinta pada Taurat, kita cinta pada Zabur, kita cinta pada Injil, kita cinta Al-Quran. Walau Injil, Zabur, Taurat tidak dipelajari lagi karena sudah diobok-obok. Kita cinta saja namanya. Dah, kita punya nenek, ayah kita namanya misalnya Ma'il, nama kakek kita Syama'un. Cinta enggak kita sama kakek kita? Mesti cinta, karena kalau enggak ada kakek, ayah-ayah kita enggak ada. Walau kita enggak lihat, begitu harus ada cinta kepada kita. Ada orang yang jelek-jelekin Zabur sebenarnya, palut di situ praktek palut sekali, dia ejek-ejek kitab kita. Kita wajib cinta kepada semua kitab. Kampung ya. Kelima, kasih kepada segala waliullah. Kita dengar Habib Umar cinta, kita dengar wali lain cinta, karena di dunia ini ada satu wali kutub. Dari hati dia terpancar hidayah ke semua hati. Dari hati dia, wali kutub itu adalah wali yang digelar dengan Ghaus. Kita nggak kenal mereka. Cuma itu wali dah dibilang kutub, itu wali dah dibilang kutub, itu omongan orang. Yang sebenarnya yang kenal Allah. Dari wali kutub itu ada 40 wali abdal yang jaga dunia. Dari hati wali kutub terpancar cahaya kepada wali abdal memancarkan cahaya kepada wali per daerah. Dari hati dialah terpancar hidayah ke kita. Sama dengan pusat PLN, ada gardu, ada trafo, ada meteran, ada lampunya kita. Jadi kita harus cinta pada waliullah, karena waliullah itu kekasih Allah. Tapi dicerita waliullah, waktu ada rumah kebakar dikencengin, itu bukan waliullah, bandit. Ciri waliullah mengerjakan syariat, akhlaknya akhlak Rasulullah. Ini rambut panjang cat lagi haya-haya, kau wali ni apa bukan? Ngerti lo? Yang ada wali sedeng itu wali abdal, wali majdub. Wali majdub itu dia tetap punya sifat gila, tapi dia kekasih Allah, kita nggak kenal. Itu baru boleh. Kalau dia nggak gila, nggak salat tembak pakai karet hidungnya. Ada cerita wali kerja Banda Aceh naga motor pajang pengopon dong. Dari mana dapat cerita tu? Dari si fulan tu siapa? Perawi hadis dia. Hadis saja bisa daif, nggak ada. Wali tetap hidupnya normal. Habis itu dicerita wali nggak bisa lipat kaki waktu, nggak bisa lurus kaki waktu tidur, nanti basah kena air laut. Itu film Shinchan tuh. Ngerti? Jadi wali itu ada kitab membicarakan wali, nggak ada begitu. Itu kitab dongeng yang kita baca. Kalau itu cerita. Jadi wajib cinta kepada semua waliullah. Waliullah itu cirinya minimal tidak pernah mengerjakan dosa. Nyawa adran ibu-ibu yang mubat bak si fulan. Atau macamlah kejadian. Kaico meli si fulan, hana pe loncong orang lain sebab lon hana syahwat le. Yang kawali yang bandit. Misalnya kami yang bawa travel, ada tu yang bandot-bandot yang bawa travel. Pas ibu-ibu udah tahlul, mungkin dah rasa mau namanya Abu, mau namanya Walid, ya kan? Walid, ya kan? Saya ulang lagi, ada. Jadi pas orang udah tahlul, potong rambut, dah dipeluk sama dia. Selamat dan kekepapun disya oleh Allah. Itu wali bandot. Baik bangai don hanya lah Islam. Walau di Banda Aceh ada Walid kayak gitu, dipeluk istri orang sama dia, begitu bandotnya dia. Allah hananya. Kalaupun boleh salaman sama cowok, lapik tangan, tapi mulianya jangan. Mulianya jangan. Ini kita enggak menuju jaro dengku dia. Polos saja. Hello. Ada lagi yang dengku ambil oleh anak murid. Hello. Suruh kahwin 3 lagi dengku tu. Supaya cukup. Allah lah. Keenam, benci akan segala situ Allah.
Kita benci Ronaldo walau dia banyak sedekah ke Palestin. Dari segi dia tidak beriman. Kita doai dia supaya dia masuk Islam. Cintanya doai dia masuk Islam. Jangan kita ada orang maki pemain bola, marah kita. Gara-gara kita fan kali sama pemain bola itu. Bukan anak mamak kita dia. Kita nggak boleh cinta kepada kafir. Walau kadang-kadang kita puji sifat kafir, tapi bukan imannya, akhlaknya, karakternya. Udah, itu boleh. Ketujuh, takut akan azab Allah. Enggak takut buat jadi takut. Tinggal sembahyang, dosa lebih besar dari langit dan bumi. Disiksa di akhirat 30 tahun, satu salat minimal. 30 tahun di akhirat, 10.800.000 tahun di bumi. Sanggup duduk. Nyo haba bid'ah sembahyang tinggal kau kata apa raya tak haba. Ya kata sembahyang le. Kedelapan, harap akan rahmat Allah. Harus ada selalu, ya Allah, saya ini pendosa, ya Allah, saya takut, ya Allah, mati kafir, ya Allah, matikan saya dalam Islam, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, hidayahi saya, tobatkan saya, ya Allah, saya enggak semangat, ya Allah, qada salat, semangati saya, ya Allah, saya belum punya bini, ya Allah, emas pun naik terus, kasih istri saya, ya Allah, minta sama Allah. Saya nggak suka sama dia, ya Allah, dia pesek dan hitam, ya Allah, sukakan, ya Allah, bilang gitu, ngerti ya? Jadi minta semua pada Allah Tuhan kita. Kesembilan, membesarkan segala amarullah serta mengerjakan dia. Kita senang semua, salat, puasa, zakat, haji senang. Orang ngaji kita senang. Paling kita kalau enggak senang orang ngaji, kita lagi selot. Alhamdulillah, geram kita. Orang ngaji di mik geram karena lagi selot. Itu cocok, enggak cocok kita lagi selot. Tuh. Lagi judi. Nah, itu cocok. Jangan lagi pacaran dan ngomong insyaallah, alhamdulillah, subhanallahnya balik Itu enggak cocok di situ, ngerti? Karena kita lagi dosa. Saya klarifikasi begitu supaya ngerti. Baik jampu-jampu agama. Kapalih-palih je, baik apa kapalihnya enggak. Sebenarnya abang bawa adik ke longa adik. Ini sebagai dakwah. Supaya abang bisa menyampaikan apa yang abang mau sampaikan. Udah, pertama ada dakwah. Adik banyak tinggal salat. Mari adik salat. Qadha salat. Akhirnya ada colok-cok. Allahu'alam. Udah, penyakit itu. Kalau jahat-jahat, jangan campur-campur sama aku. Jaga, lawan jahat supaya hilang jahat dari kita sedikit demi sedikit sampai habis kalau mau semua. Ke-10, berbesar-besarkan segala nahi Allah serta menjauhi akan dia. Pakai celana pendek haram, pacaran haram, lalai sama game haram, apalagi judi online haram. Kita perbesar itu di kepala walau kita masih melakukannya. Benci hal itu. Misalnya kita dengar lagi aku makan tadi kan, ada orang yang di bawah, jijik-jijikkan. Harus jijik kepada yang buat begitu. Jangan kita pas ada orang buat haram, dia bilang aku kemarin kan poh bandit, baru sekali poh bandit, aku tiap hari poh bandit. Itu bukan. Harus benci kepada nahi Allah, cinta kepada seru Allah. Ada orang salat, alhamdulillah, semoga salatnya diterima. Aku belum salat, moga aku jadi orang salat. Begitu. Jangan pas lewat orang pergi salat, hai ahli syurga lewat, woi tinggal menyata mau gak helak dah. Jangan dibaterom lagi-lagi model Allah lah. Jangan ngejek, udah diri jahat cinta, jangan ngejek, udah bagus dibanding orang yang ngejek. Ngerti ya? Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai di situ, insyaallah berapa pertemuan lagi tamat. Sekarang kita isi dengan pertanyaan. Moga saya bisa baca nih, enggak bawa kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan orang yang sakit tapi berobat
dengan orang pintar yang cuma diberi air putih saja, apakah itu tersebut syirik Tengku? Bisa jadi. Kita ambil air ru'yah itu boleh, Nabi mengerjakannya, Aisyah mengerjakannya, tapi bukan dengan air ini sembuh. Allah beri ma'unah, sebab-sebab sehingga kita sembuh. Ini kita sakit, lesu, pas pulang ke rumah rupanya mamak masak daun kelor. Daun kelor sumber protein, kita makan. Ikannya pun penuh dengan protein. Akhirnya badan sehat. Allah beri sebab. Jangan pikir dengan baca Fatihah 10 kali nggak perlu makan siang, nggak ada. Kalau 10 kali lapar, 100 kali busung kita. Ada ya? Jadi boleh itu ru'yah, dan akan Allah beri sebab sembuh. Di dalam Islam itu diakui dan diyakini. Udah. Jadi nggak apa-apa begitu. Tapi ini rajahnya Fatihah nak bedeh. Pas kita datang, abu-abu tolong rajah ian ulun demam Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ambil balik aku hana je deh abu. Apakah nak baca? Pandai nak bismillah. Bismillah. Ambil dompet lagi. Ambil apa tu? Amplop. Nyokoh hana juk mendum tu. Hana beda bismillah. Menan buat. Itu dia. Itu baru fair. Sumbangan hari ini 1.180.000. Terima kasih dan semoga ke depan lebih meningkat, karena semua itu untuk kita bagi beras kepada fakir miskin. Dan ada di meja belakang itu pengumuman donasi santri. Di pesantren kami alhamdulillah anak santri kami yang beri makan. Maka setiap sedekah yang diberikan ke situ akan menjadi makan para santri. Tengku kok berani kali begitu. Saya bantu Prabowo. Prabowo MBG, saya MBG juga. Ngerti ya? Udah dari dulu luan saya sama Prabowo. Dah. Kemudian kami lagi pembebasan tanah bagi yang mau bersedekah wakaf tanah, silahkan. Assalamualaikum Maula. Apa bedanya cara ibadah Wahabi dengan aliran Ahlussunnah wal Jamaah? Nggak sanggup bicara saya ni. Baca sendiri aja. Kaku lu kau dah jawab. Cari apa beda Wahabi sama Ahlussunnah. Masalah ibadah nggak mikir kali kita. Masalah Tuhan Wahabi di langit itu kita nggak setuju. Tuhan bertangan berkaki dan mengkafir-kafirkan orang. Bukan agama lembut Wahabi itu, agama ekstrim. Dan bagaimana cara ibadah aliran Syiah? Terima kasih. Baca Google aja. Syiah itu mendewakan Ali. Kadang-kadang mereka mendiskreditkan para istri Nabi dengan kata-kata WTS, wanita tuna suci. Syiah itu kafir. Di Banda Aceh sudah ramai Syiah. Banda Aceh sudah sangat ramai Syiah. Lebih 10.000 pengikut Syiah. Tunggu leher kita dipotong. Karena di Syiah kita lebih kafir daripada kafir bule itu. Udah. Nggak ada yang peduli. Bukan nggak ada yang peduli. Kami harus urus sertifikasi halal itu. Piring MBG. Nanti keripik pisang, keripik ubi di mana-mana. Kami keluarkan itu. Jangan salahkan kami, marah kami kalau disalahkan. Ya, tutup aja tu, selesai dah. Assalamualaikum, Mola, bolehkah melihat aurat sesama lelaki dan juga sesama perempuan? Tidak boleh. Antara laki-laki dengan lelaki, antara perempuan dengan perempuan, auratnya antara pusat dan lutut. Nggak boleh lihat Pak Ademan. Ini kita nggak pakai celana pendek laki sama laki duduk sampai keluar sunti-sunti ngalir situ. Allah lah. Tak boleh tu, cewek sama cewek juga nggak boleh. Tapi di rumah dengan muhrim, dengan orang nikah, haram nikah, sesama laki, sesama perempuan, boleh nampak selain antara pusat dan lutut. Berarti kakak saya boleh nampak payudaranya sama saya, tengku. Boleh. Sekali-sekali pengin saya pegang, boleh tengku, boleh. Tapi bukan dengan syahwat. Ini kakak kita dilihat aja payudaranya, sama agam, Allah lah, ini rusaknya kakak-kakak kita, ngerti ya? Kegop iplemah, kado ikalan mata dikejut-kejut, ngerti? Allah lah, ini salah persepsi. Tapi kalau dengan kafir, tetap auratnya seluruh tubuh. Sama cowok kafir, cewek kafir. Cewek dengan cewek, cowok dengan cowok, nggak boleh nampak. Kayak aurat dengan perempuan, begitulah dengan kafir. Jadi ini kita harus hilangkan budaya celana pendek, karena itu adalah turunan Belanda. Sehingga lahirlah SD SMP celana pendek. Itu punya Belanda. Udah cukup penjajahan di atas dunia sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Buat apa kita sambung, ngerti?
Dan katanya haram melihat aurat sendiri dengan sengaja. Apakah benar Tengku? Silap yang surah, walau di YouTube. Aurat sendiri hukum lihat makruh, bukan haram. Ada tuh di YouTube Tengku bilang haram. Sakit Tengku tuh. Hukum lihat, kita lihat nonok kita ada gede apa enggak selama ini. Udah. Hukumnya makruh. Kecuali ada kepentingan. Kita lihat di nonok kita ada kurap, kita taruh obat kurap, atau panas sekali kita telanjang bulat di kamar supaya dingin, kita buka baju, nggak apa-apa karena ketika mandi pakai basahan. Tapi ini mau bersih-bersih Tengku, sudah lama hutannya tak dibabat, maka saya babat Tengku, itu dah boleh lihat. Ini kita babat rumput nggak lihat ke sana, nggak mungkin itu, nggak kena gop-gop gara-garanya. Allah dah. Assalamualaikum Tengku. Apabila kita sakit stroke, kita berobat sama orang pintar, apa boleh Tengku? Tapi berobatnya diurut. Bisa, itu bukan orang pintar, ahli pijat namanya. Jadi diurut boleh. Nah, bukan stroke tuh itu pembodohan itu. Tapi sambil diurut di itu bagus. Jadi ada sebab adatnya. Kayak kita makan bismillahirrahmanirrahim. Makan mengenyangkan, bismillah membawa barak. Habis makan alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Bisikan di hati, sembayang. Meretip, selalu. Tapi kalau kita enggak baca bismillah, kiban, tapi hebatnya dia. Ya, ka domino lah ya Allah. Lah, walau pemerintah Aceh sudah menghalalkan domino, Tengku bengai yang pegang domino halal udah. Maula, bagaimana niatnya jika kita mau mewakafkan tanah untuk dayah dengan cara memberi uang? Sebagian ulama membolehkan. Katakanlah tak boleh, pokok uang itu digunakan untuk buat dayah. Udah ada pahala, jangan takut. Ini ada penyakit sebagian. Tengku, ini wakaf saya Tengku untuk keramik masjid Tengku, tapi tempat berdiri imam Tengku. Jangan terima kita sebagai BKM masjid. Bilang sama dia, kalau nggak ada makmum, untuk apa imam? Udah. Kemudian, misalnya, kita jawab lagi, kalau nggak ada WC, imam tak jadi imam, karena nggak bisa berak, ngeri. Tapi karena kita Tengku lebay, udah pernah kita terima semua untuk berdiri imam. Gimana supaya kita nggak dosa? Caranya begini, imam suruh berdiri di satu-satu keramik, pertama di depan sampai belakang. Pada suatu hari nanti, ada jamaah bilang, woi jamaah, di belakang, di tangga berdiri. Kenapa begitu? Supaya ada berdiri imam di sini. Ngerti ya? Jadi jangan begitu menyiksa kita. Apakah boleh kita mewakafkan atas orang yang sudah meninggal? Bagus itu. Untuk ayah, untuk bunda. Kita Ahlussunnah meyakini sampai pahalanya dikirim untuk orang lah. Yang nggak sah habis salat zuhur kirim pahala zuhur untuk orang, itu nggak sah, itu ibadat badan. Yang bukan ibadat badan boleh dikirim, dan ibadat badan pun boleh dikirim untuk ayah bunda apabila ayah bunda sudah meninggal. Seperti ayah kita yang tinggal salat, kita qadai salat orang tua kita, boleh. Itu namanya anak soleh, solehah bukan solehot. Assalamualaikum Tengku, izin mau nanya, jika ayah sudah meninggal dan ibu masih hidup dan harta sudah bercampur, bagaimana hukum membaginya? Ya tetap ikut syariat. Harta ayah tetap 2 bagi untuk anak laki-laki, 1 bagi untuk anak perempuan. Harta mama belum meninggal, suka-suka dia mau bagi berapa, tapi Allah nggak cinta demikian ketika tak adil. Ini khusus kita Aceh Raya nih. Untuk anak perempuan dikasih sawah, dikasih rumah, anak laki-laki dan nggak dapat apa-apa, itu salah. Coba diseimbangkan. Tapi kalau ayah sudah meninggal, dibagi sama mama kita harta disamaratakan, itu hukum haram. Mama itu akan disiksa di kubur nanti. Karena harta ayah itu sebut untuk ahli warisnya, untuk anak laki-laki 2, untuk anak perempuan 1, kalau 2 anak laki-laki 1 anak perempuan. Itu wajib tu. Karena orang dah niat, kecuali abang bilang, lu dah apa ada anak gebi. Ada abang kayak gitu tinggi-tinggi, tapi nangis terus. Ada ya? Wallahu a'lam. Jadi ini hati-hati pada harta orang. Jangan pikir zalim itu Belanda sama Jepang je. Kita jadi mamak sering zalim terhadap anak. Hana bagi harta yahka. Mate lo kacau entu. Begitu kejadiannya. Jadi godaan
daripada syaitan yang terbesar, iaitu pada orang dekat. Ayah, mama digoda untuk durhakai anak. Anak digoda untuk durhakai mama dan ayah. Suami digoda durhakai isteri, isteri digoda durhakai suami. Jangan kita sampai terbodohi oleh syaitan. Jadi kalau harta ayah dia, mesti bagi secara hukum. Man kalau terteken tengku di Indonesia mandung juta ubah ada kalau terteken. Sebab di negeri kita tinggi tenggang rasa dan terpaseli selera. Nggak percaya besok urus SIM, urus paspor. Asal kita mau tenggang rasa, hari itu selesai. Tak mau tenggang rasa, 2 minggu tunggu. Begitu keadaannya kan. Allah dalam urus surat ini, surat itu, SKCK, ada apa-apa dah. Nah, selagi masih bisa dibayar, semua masih mudah. Ngerti ya? Mudah beli mie, mudah beli kopi, begitulah keadaan. Dah ngerti ni ibu-ibu ni banyak begitu. Pas meninggal suami, harta kah? Atayah tanya yang bagi karena dia kuasa. Anak mu lawan kita, takut durhaka. Ni khusus anak laki-laki, dengar ni ya, lawan ibu-ibu ni. Kah anak long? Zina lebih penting inang ke ni bak long. Nah, itu kata mak kita. Zina cik kacau. Kau pilih long, bukan pilih cik. Tipu mama kau begitu. Long pilih mak. Delikat mak, dua-dua aku pilih. Ngerti le? Kalau anak perempuan beda. Ditanya sama mak, ibu dan ayah, pilih siapa kamu? Pilih suami atau pilih kami? Pilih suami. Nggak dosa. Kenapa? Karena dia sudah nikahkan kita dengan suami. Kita wajib tunduk pada suami. Kalau anak laki-laki jangan begitu. Anak laki-laki, istri dijaga. Kita dah tahu istri kita emang kucing dari dulu. Sekarang dah dicakar-cakar kita. Jaga dia. Jangan dulu terima kucing. Aku dek, walau engkau banyak kekurangan, tapi cuma kamu yang kucinta. Baru saja kita berpisah, abang dah rindu lagi. Nyanjaman. Allah lampun bohong itu, ngerti ya? Sekarang dia udah merepet, dah jelek, banyak salah, ya dijaga. Karena Allah sudah titip dia amanah untuk kita. Berbahagialah kita punya istri nenek lampir, udah. Kenapa tengku orang-orang cuma konser aja yang banyak penolakan, sedangkan sepak bola di stadion di Murtala pada nggak salat maghrib? Apa pilih-pilih kasih? Ini kita ni buang pikiran begini. Ada agak sedikit picik ini. Semua ditolak yang jahat. Sekarang di Murtala banyak yang nggak salat maghrib. Sekarang saya tambah lagi pertanyaan. Kenapa di Kupinanggro maghrib ramai yang nggak salat? Kenapa nggak dikejar? Padahal kita buat ngaji di Kupinanggro, kita nggak mampu demikian. Tapi kalau konser, udah gairah berangkatnya, walau konser orang Aceh kayak di Taman Sari, itu bobol kemarin. Salah siapa salah? Salah pemerintah. Yang jangan salah MPU. Marah nanti. Dah. Salah pemerintah nggak buat kanun perampokan, ambil gaji pegawai bisa kok. Kok kanun konser nggak bisa? Ini yang terjadi. Jadi kalau kita pergi konser tuh gairahnya udah gairah jahat dari rumah. Belum datang ke konser udah ada di sini, udah ada tuh. Ada ya? Jadi masalah nggak salat emang udah gitu. Rata tempat sekarang orang nggak salat. Jadi kita tetap mencekal semua. Dan saya pro dengan pertanyaan tadi. Anda bisa kerja apa? Ngomong dikit ada? Enggak, cuma protes tengku kok nggak protes. Ah itu salah. Jadi kita harus sama-sama bersinergi untuk bekerja melawan kemaksiatan di Nanggro Aceh Darussalam. Anak gadis saya mau dilamar oleh pemuda non-muslim, tapi pemuda itu mau mempelajari Islam dulu sebelum melamar anak gadis saya. Saya selaku orang tua bingung bagaimana sikap saya. Seharusnya mohon penjelasan dari Maula. Enggak ada tu. Yu'alid lemah dia tegam itu. Ini udah sok-sok gaya, betul. Gaya Jakarta lah. Haram itu. Kecuali si cowok tu masuk Islam. Tapi juga hati-hati. Di Kupinanggro saya katakan. Di Kupinang ada cewek-cewek yang dinikahi oleh Wahabi. Habis itu wajib ikut aliran Wahabi. Kan sayang. Itu satu. Yang kedua,
Juga jamaah Kupinanggro, saya kasih tahu, nggak ada yang tahu. Istri dah jadi Wahabi, dimentor oleh Wahabi lain, wajib pasrah suami. Apalagi yang dasarnya kafir. Kita berdoa kepada si cewek ni, jangan cinta lagi pada si bule tu. Sama juga buah bule sama buah kita. Ada ya? Malah lebih baik orang kita daripada orang bule. Han patih kalian tengok. Tapi kenapa begitu? Ini masalah nafsu, bukan cinta lagi. Nanti lo, kayak dulu masa konflik, anak-anak gadis kita kan banyak jemur-jemur diri di pos-pos. Saya tanya di ceramah, sampai dicari saya waktu itu. Ini anak-anak gadis kampung kok sering ke pos. Apa beda buah orang kampung sama buah dia? Saya tanya. Ini blow on kita, ini anak kita didoai nih. Ibu masih hidup, doai anak, insya-Allah berubah. Kadang Tengku sudah terlanjur. Kalau terlanjur monja, pasti ada orang beli monja juga. Nggak apa-apa tuh. Monja kan ada juga yang beli, nggak mesti barang baru ada orang yang beli, ya kan? Atau nanti diobral sedikit serba 35, mana gila? Allah maaf. Tengku nyangkut berat ke kau? Gimana mek takut? Ini terlalu cat dan itik namanya ni. Udah tahu dia bukan Islam, ngapain kita gitu? Bunuh mental kita, karena mental kita sudah membunuh Allah itu. Sudah membunuh Rasul, sudah membunuh agama. Yang dibenci Allah wajib kita benci. Buang semangat tu. Tapi kalau dia Tengku, dia itu wanita jahat, dia tomboy, saya ingin nikah sama dia tapi dia Muslim, silahkan. Mungkin kita adalah dokter baginya, bagus. Ini dah tahu kafir ini nggak neko-neko nih. Suruh putuskan hubungan, doai dia supaya anak kita itu berubah. Dia dari lahir sudah di Aceh, hanya saja dia suku Tionghoa. Suruh belajar Islam lo. Habis belajar Islam, masuk Islam, baru datang ke rumah kami. Kalau memang sudah nekat demikian. Ngerti ya? Kalau ada training tauhid, saya suruh datang supaya dia ngerti apa itu Tuhan. Assalamualaikum, Maula izin bertanya, ketika kita mau pergi pengajian, kita sudah berwudu. Namun di tengah pengajian berlangsung kita keluar angin. Apakah boleh kita tetap pegang Al-Quran sampai selesai pengajian tanpa wuduk lagi? Tak boleh, taruh Quran. Karena la yamassuhu ilal mutahhar. Kecuali kalau kita taruh diambil anak-anak dibawa main, itu dah lain darurat. Tapi tetap kita nggak boleh lagi pegang Quran. Pergi wuduk lo, suruh pegang sama yang ada wuduk. Mohon penjelasannya Maula, sudah selesai. Assalamualaikum Maula, bagaimana pandangan Maula tentang pesantren yang menyuruh santrinya minum susu harus jongkok di depan kiainya dan juga kiai yang kaya raya, tapi umatnya yang kasih amplop. Suruh jongkok ya adab minum. Maknanya jongkok adab minum. Kecuali kiainya suruh minum kita susu di depan kita, suruh kat sini nampak serabi sama kiai, itu yang baru haram. Ya mau minum jongkok, nggak boleh berdiri. Kita pikiran kita langsung negative thinking. Udah. Lalu kiai ini mohon maaf walau saya tidak demikian, disantuni oleh umat. Sebaik-baik sedekah kita untuk mereka. Karena mereka kerja mikir agama, sehingga mereka tidak sempat bekerja. Mereka mengayomi umat dengan uang itu. Kalau kiai baik, beda dengan kiai bandit. Ada uang untuk perut dia tetok, dia mewahkan diri, rakyat lapar, itu kiai bandit. Nggak usah disantuni kiai-kiai kayak gitu. Ngerti ya? Lalu kalau ada kiai bandit, doai supaya dia berubah. Ketika berubah, walau sejahat-jahat manusia, diterima taubatnya oleh Allah. Ini saya ada cerita nih. Maksudnya ada kejadian sehingga ada pertanyaan kayak gini. Nah, mungkin ada di YouTube. Jadi di jongkoknya ini jongkok untuk adab kecuali jongkok angkat rok pamer ke, itu tembak kiainya tuh. Jangan dengan karet, dengan peluru tembak kepalanya kok begitu. Nampung itu sampai positive thinking. Oh ada kiai mesum. Mesum itu normal.
Ayat 32 surat An-Najm. Coba buka 32 An-Najm, enggak baca. Tapi arahnya harus benar. Dan mesum itu tidak terlalu parah dosa dibanding berzina, tinggal salat. Sehingga di ayat 32 An-Najm, buka aja An-Najm 32. Sahabat Nabi yang sudah soleh-soleh masih ada yang pikiran mesum. Ada yang ketika jalan lihat wanita cantik-cantik sekali, dia nggak tahan, wap dicium. Lalu dia datang pada Nabi pergi bertaubat, wap dipeluk. Ada itu. Tapi kita itu terbayang sangat keji. Tidak keji tinggal salat di kita. Tidak keji takabur riak ujub. Ini Tengku ngaji 17 tahun. Bahunya agak naik sikit kayak orang TBC dah. Pas ada yang ingatin, Tengku bunuh long kalon ron sembayang anasah Tengku kok le mek-mek. Keretak gata pingat lo. Gata baru tabut masailai bak kupinanggro. Lo nawak karang masailai yang Tengkumbong itu lebih dibenci daripada mesum. Coba lihat 32 An-Najm kalau nggak percaya. Tapi bukan selalu begitu. Karena kita diberi syahwat perut melalui mulut, maka dibuat hukum muamalah, cari makan. Dibuat syahwat farad, diberi hukum munakah. Makanya kalau ada Tengku belum nikah, suruh nikah cepat-cepat, jangan bawa dia. Ini kita enggak, ayah kita umur dah 60 misal saya bilang tadi malam. Anak bilang, kamu Tengku hana pitin Tengku yah menikah lom. Kamu merasa sedih, cinta mama kamu terlukai. Masa ayah kita suruh kerajinan tangan? Nggak mungkin itu. Yang kedua, maka pula minang yahlon Tengku muka 60, kusuk-kusuk mendang je sih. Ada nilai senang sendiri ayah kita. Begitu juga ibu kita. Kadang ibu kita pengen suami lagi, silakan. Kalau nggak pengen aman. Ini yang biasa, kegatalan itu yang cowok. Nggak tahan, nggak ada istri, bagus itu. Arahkan. Jangan sampai ayah kita kagak tuh gom-gom berjalan. Nanti ya. Saya ngomong fair, bukan menjelek-jelekan. Kenyataannya demikian. Nanti ya. Bagaimana hukum seorang istri yang tidak mendengar perintah suami padahal istri itu kepingin dengar ceramah atau tausiah di tempat-tempat pengajian? Apakah dia disiksa pada hari kemudian padahal suami tidak bisa mengajar istri terima kasih Tengku? Tetap pendosa. Nyo di Kupinanggro ibunya paling aktif. Bakbet sang-sang hana mau ohle gede. I rumah ngelako muka alam punggung. Bicara kok. Pasti bilang suami, dek pegang kopi siapa? Sabi juga. Itu istri Ar-Ra'du nama beliau. Ar-Ra'du iya namanya. Gelantuta. Ngerti ya? Allah. Nggak boleh kita istri kalau pengen surga patuh suami. Kecuali suami kita nggak kasih kita belajar agama, padahal kita nggak ngerti agama, itu beda. Tetap suami raja. Ketika Anda merajakan suami Anda, insya Allah Anda akan dijadikan permaisuri oleh putri, oleh suami Anda. Kita banyak salah persepsi. Selalu pingin suami tunduk kepada kita, pergi Raja Hair. Bukan tunduk pada suami. Coba service excellent suami. Pas pulang nih, 10 meter sebelum sampai rumah, coba tes model senyum di spion. Paham? Set matiin Honda, suami keluar rumah, abang. Nyala kau lebay. Udah. Habis tu, abang pengen minum apa, dik buatin. Walau umur 60, kenapa kena adik? Mesra. Udah siap kopinya bawa. Nyempulih sakit hati lah kau benar. Diminum sayang. Abang ojol. Allah, nah itu yang terjadi. Ngerti loh? Begitu juga kita suami. Anda nggak akan pernah masuk surga kalau Anda punya sifat dayus. Tidak mendidik istri dan anak, walau tinggal di Ka'bah nggak masuk surga. Bau surga nggak sempat cium.
Nasihati istri, marahi istri kalau sudah patut dimarahi, tapi jangan lupa, jangan pernah buang istri. Telepon Azari Gajah mana? Tengah ngajar lu. Assalamualaikum. Udah. Jadi istri itu dinasihat. Ketika dia bebal atas nasihat kita, sabar. Sabar terhadap kesakitan istri, hadis Nabi adalah keampunan dosa yang tidak bisa diampuni oleh ibadat yang lain. Tapi Tengku, saya sudah lama bersabar. 30 tahun sudah waktu saya bersabar. Saya nggak tahan begini. Cari istri satu lagi. Yang dia jangan dicerai. Udah. Kenapa? Karena kalau kena pada lelaki lain istri kayak begitu, musibah orang. Berarti, jadi cukup kita yang tahan musibah. Karena kita mampu menghadapi musibah. Begitu juga ibu-ibu, ngerti? Siapa yang jodohkan suami dan istri? Allah. Kita ikrar atas nama Allah. Hari ini kita kalau disindir istri, sakit kita. Dulu tok tayo yang cantik, kan begitu ibu-ibu? Ibu bawa lagu kalau ada suami pingin cerai ibu. Dulu segenggam emas kau pinang daku. Kan lagunya anak putar kat YouTube ya. Memang ibu nggak tahan lagi terhadap kesakitan dibuat suami. Coba ancam dia, putar YouTube. YouTube apa Tengku putar? Pulangkan aku pada ayah ibuku atau nenekku. Udah begitu. Ini kami ini reman semua nih, menyodung-dungkah nah. Mentang luar. Retak-retak ngan SMP menteme. Pas kita pulang kampung 3 hari, rambut keriting, nggak ada suku, nggak ada sisir, baju digigit lembu, dah bagi dia kopi. Itu tanda istri udah lari itu. Reman suami kalau masih istri di rumah, pas hilang istri, tinggi-tinggi dia. Mak percaya boleh tes. Makanya kalau lihat-lihat ada cowok-cowok di Kupinang Gro, tanya, kakak pulang kampung ya bang? Nah, biasanya begitu. Hai ibu-ibu, ini ibu-ibu rasa nanti meninggal suami, itu kita sakit sekali. Biasa ada dia, sekarang batal guling. Kami cowok juga begitu, hilang istri sakit sekali. Yang tenang yang belum beristri, duduk yang tenang. Allah. Jadi jangan sok-sokan, jangan sok-sok. Rasa khas jengkol apa? Bau apa lagi? Lemak, ya kan? Kalau kencing bau jengkol. Rasa khas pete sama kayak jengkol, pahit bau. Tapi karena kita udah biasa ngejengkol, jengkol itu enak, ngerti lo? Maka dia ada bro-bro lah kodrot. Ada bro-bro inang drawot. Ngerti ya? Tapi memang tak cocok lagi. Minta sama Allah. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada satu zikir diajarkan setelah sembahyang sunat fajar. Dan saya rasakan zikir itu karamah. Arti karamah sangat mulia, sangat dikabulkan. Tapi sembahyang lain ada, jangan subuh tok, ngerti? Kadang salat juga ada. Habis sunat fajar bacalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan kecuali dirimu. Baca 40 kali. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa berzikir demikian setiap setelah sunat fajar, kalau udah telat bangun, subuh dulu baru sunat fajar, tidak akan Allah tolak doanya. Kadang-kadang ni yang masih jomblo ni, dengar apa zikir? Pulung pegang no. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa an. Betul ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jangan la ilaha illa anta. Ngerti? InsyaAllah terkabul semua doanya. Jika tak terkabul secara doa kita, InsyaAllah Allah penuhi apa yang kita mau dengan model-model lain. Ngerti ya?
Udah nggak dapat Apple, dapat Samsung, begitulah umpama, insya-Allah. Nampak? Jadi penyelesaian udah ada. Mau tidak? Kalau mau insya-Allah ada. Ya Allah, 7 juta si mayam ya Allah. Baru soal lulung kebah le mayam si kurung juta, nyopah si mayam itu tengok. Insya-Allah Allah mudahkan rezeki, walau dia bilang 10 kita sanggup beli. Jadi kita harus upaya sekuat tenaga dan selalu berdoa dan berzikir untuk menggapai rahmat Allah. Nampak boleh? Bisa baca? Ya Hayyu, coba. Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Jangan terbaca la ilaha illa an. La ilaha illa anta. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, tiada Tuhan kecuali dirimu. Jadi diriwayatkan di hadis itu ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada yang ada di khalayak beliau, para menteri, ada salah seorang dari situ adalah Afrid. Afrid. Siapa yang bisa memindahkan istana Balkis ke sini di negara lain? Misalnya di Malaysia datang ke sini. Istananya 30 hasta, 15 meter besar kursi singgasananya. Siapa yang bisa? Lalu Afrid menjawab, saya ya baginda. Dari engkau duduk ke berdiri, segini. Sudah datang itu waktunya. Jawab seorang ulama Islam, saya ya baginda. Ketika engkau berkedip, sebelum kedip matamu berbuka sudah tiba. Belum buka, ini kan dah sekali kedip, belum, udah tiba. Lalu Raja Sulaiman mempersilahkan kepada ulama tersebut. Yang dibaca oleh ulama tersebut yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Langsung datang istana tersebut. Begitu agungnya kalimah Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagian hadis menjelaskan nama Allah yang paling mulia yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya ada fadilah. Tengku long kalau baca Hayyu Ya Qayyum ka pelhura tengku, tapi hana kabulkan. Sembahyang lehuna hana tengku sebuah mantap. Yang takut ke dia. Mobil itu bagus kalau businya bagus. Udah. Kita belilah busi. Ada motor lah templung tengku. Motor hana motor busi mentang. Hai tem pakai le. Jadi harus komplit, gitu ya. Jadi kerjakan salat, minta pada Allah, insya-Allah dikabul. Allah kita Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak pilih kasih. Limnyuknya yang bisa kaya, kenapa kita enggak kaya? Wallahu a'lam bisa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fikru sa'atin afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Kita berharap semoga pahala itu digandakan. Kita hadiahi untuk dua ayah bunda, guru kita, keluarga kita dan seluruh muslimin muslimat. Amin. Berkah pengajian kita, semoga kita diberi hidayah untuk ketaatan kepada Allah. Amin. Disehatkan badan, disampaikan cita-cita. Amin. Yang belum nikah cepat-cepat diberi jodoh. Amin. Yang sudah janda dan duda juga diberi jodoh. Amin. Dan bisa sama-sama kita kembali kepada Allah dalam husnul khatimah. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika 'anna wa lil imani wal islami jami'an tawaffana wa anta radina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa kribaina wa ikhwanina wa ahli buyutina wa ahli qaryatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى
ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صلي عليه وسلم بالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله